Baik, terima kasih kepada Mbak MC sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan materi, yaitu kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelumnya mohon maaf ya, karena saya tidak mengaktifkan kamera, karena saya menggunakan laptop lama, jadi tidak bisa mengaktifkan kameranya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Amelia, NIM saya 19105026. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi atau KESPRO adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Secara garis besar, dapat dikelompokkan 4 golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Maksudnya yaitu terutama kepada kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan. Misalnya, pada praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki. Informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor psikologis, yaitu dampak pada keretakan orang tua pada remaja, seperti depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi atau dan sebagainya. Yang keempat yaitu faktor biologis. Faktor biologis yaitu maksudnya cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual atau disebut dengan PMS. Nah, di sini perubahan fisik, biologis, dan psikolog remaja, yaitu tumbuh kembang remaja. Masa remaja dibedakan dalam 3, yaitu masa remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, pada masa remaja awal, yaitu 10-13 tahun. Masa remaja tengah, yaitu 14-16 tahun. Pada masa remaja akhir, 17-19 tahun. Nah, di sini pertumbuhan fisik pada remaja yaitu dibagikan menjadi 2, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama yaitu perempuan. Perempuan yaitu akan mengalami mulainya menstruasi, payudara dan panggul membesar, indung telur membesar, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat, vagina mengeluarkan cairan, mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina, tumbuh bertambah tinggi lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan besar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi, kaki dan tangan bertambah besar,
keringat bertambah banyak, indung telur mulai membesar dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Sedangkan kepada remaja laki-laki, yaitu terjadi perubahan suara menjadi besar dan berat. Yang kedua yaitu tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin, tumbuh kumis, mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah besar dan bidang, penis dan buah zakar membesar, tumbuh bertambah berat dan tinggi, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Perubahan psikis juga baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki, mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu remaja senang berkumpul di luar dengan kelompoknya. Yang kedua, yaitu remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Yang ketiga, yaitu remaja ingin menonjolkan dirinya atau bahkan menutup diri. Yang keempat, yaitu remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Tips merawat kesehatan reproduksi terutama kepada perempuan nih. Yang pertama yaitu selama haid, yaitu menggunakan pembalut wanita untuk menampung darah haid ataupun dibuang dengan kain bersih. Yang kedua yaitu mengatasi pembalut 4 jam, mengganti pembalut 4 jam sekali atau lebih sering selama haid. Yang ketiga yaitu setiap kali buang air kecil atau buang air besar, siramlah basuh alat kelamin dengan air yang bersih atau mengganti air tisu. Setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, bukan sebaliknya, dari belakang ke depan, agar sisa kotoran tidak masuk ke alat kelamin. Yang kelima yaitu jangan sering menggunakan antiseptik atau cairan pembunuh kuman untuk mencuci alat kelamin, khususnya vagina, karena akan mematikan mikroorganisme yang secara alami dapat melindungi vagina. Jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat, mengganti celana dalam 2 kali sehari, gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Nah, tips yang untuk laki-laki yaitu merawat kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu mandi secara teratur 2 kali sehari. Yang kedua yaitu mengganti celana dalam 2 kali sehari dan menggunakan celana dalam yang menyerap keringat. Yang ketiga yaitu membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap kali buang air besar maupun buang air kecil. Yang keempat yaitu sunat dapat mencegah penumpukan kotoran atau disebut dengan smegma di penis. Yang kelima yaitu bagi yang belum disunat, kulit penutup penis ditarik ke belakang agar bagian dalam penis dapat dicuci dengan air bersih setiap kali mandi. Yang keenam yaitu tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Celana ketat dapat mengganggu stabilitas suhu testis di dalam buah zakar. Perilaku seksual remaja dan kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu perilaku yang dapat diartikan sebagai respon organisme atau respon seorang terhadap stimulus atau rangsangan menurut Nota Mojo, yaitu sedangkan seksual yang rangsangan atau dorongan yang ditimbul berhubungan dengan seks. Jadi, perilaku seksual remaja adalah tindakan yang dilakukan berhubungan dengan dorongan seksual yang datang baik dari dalam dirinya maupun di luar dirinya. Nah, apa itu PMS atau disebut dengan penyakit menular seksual? Dampak lain dari perilaku seksual terhadap remaja, kesehatan reproduksi tertular atau PMS termasuk HIV atau AIDS, penyakit yang ditimbul karena seks bebas yang disebut dengan penyakit penular yaitu yang pertama yaitu gonore. Penyebabnya yaitu kuman Neisseria gonorrhoeae. Gonore
Gejalanya itu pada laki-laki antara lain terasa sakit pada waktu buang air besar atau ereksi. Yang kedua yaitu keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Pada perempuan antara lain yaitu jari di daerah perut bagian bawah kadang-kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap. Alat kelamin terasa bau dan gatal, rasa sakit atau panas pada waktu kencing, dan perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Selanjutnya yaitu penyakit PMS yaitu sifilis atau raja singa. Penyebabnya yaitu kuman Treponema pallidum. Gejalanya yaitu timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Kadang-kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. Selanjutnya yaitu herpes, lebih dikenal dengan herpes genitalis. Penyebabnya yaitu virus herpes simplex. Gejalanya yaitu pada awalnya ada seperti rasa terbakar atau gatal-gatal pada kelamin. Yang selanjutnya yaitu timbul bintik-bintik berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan dan jika pecah menimbulkan luka lecet yang terbuka dan sangat nyeri. Selanjutnya yaitu pembengkakan pada kelenjar lipatan paha, nyeri kadang gatal serta kemerahan pada tempat yang terkena. Selanjutnya yaitu Candidiasis vagina. Penyebabnya yaitu jamur Candida albicans. Gejalanya yaitu cairan vagina berwarna seperti keju atau susu basi disertai gatal seperti putih kekentalan. Selanjutnya yaitu panas dan kemerahan di kelamin dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu trichomoniasis, yaitu penyebabnya parasit. Parasit Trichomonas vaginalis, gejalanya yaitu keputihan banyak, kadang berbusa dan berwarna hijau, dan berbau busuk. Gatal pada kemaluan, nyeri saat berhubungan seks, dan buang air kecil. Terakhir yaitu HIV atau AIDS. Penyebabnya yaitu virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Kalau AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan berbagai penyakit akibat turunan kekebalan tubuh akibat HIV. Cara penularannya yaitu bisa darah, bisa berbentuk luka, cairan sperma, cairan vagina. AIDS tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS. Yang kedua berjabat tangan atau cium pipi. Yang ketiga yaitu berenang di kolam renang. Yang keempat yaitu menggunakan fasilitas bersama. Yang kelima yaitu makan atau minum dari piring dan gelas yang berisi sama. Yang keenam yaitu bersin. Bagaimana cara pencegahannya? Yaitu yang pertama, no free sex, yaitu tidak melakukan bebas seks, melakukan seks bebas. Yang kedua yaitu not to use second spread, jadi tidak menukarkan antara menggunakan jarum suntik antara satu orang ke orang lain. Yang ketiga yaitu hubungan seksual yang aman, yaitu menggunakan kondom. Yang keempat yaitu hindari kontak langsung dengan produk darah penderita AIDS. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, yang bisa saya bagikan ilmu kepada kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja. Saya akan kembalikan ke
moderator atau ke Mbak MC. Sekian, terima kasih kepada Mbak MC telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah hadir di sini untuk mengetahui tentang ilmu kesehatan reproduksi pada remaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.